Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita berdoa untuk Ibu Yeni Wijaya yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat, pengampunan dosa, dan kedamaian kekal baginya. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkaulah yang berjanji dan Engkau selalu setia melalui Yesus Mesias saksi-Mu. Kami mohon, janganlah tangan-Mu Kau tarik kembali, tetapi berkatilah kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Nabi Nathan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian.
Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh berkat-Mu, keluarga hamba-Mu diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa selama-lamanya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sungguh, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Yakub. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kira-kira perasaan spontan apa yang muncul ketika kita menginginkan sesuatu dan kita merasa bahwa kita bisa memperolehnya, tetapi justru yang memperolehnya adalah orang lain yang kita kenal. Hal yang kita inginkan ternyata tidak kita peroleh, tetapi orang lain yang kita kenal yang justru memperolehnya. Bisa jadi ada perasaan kecewa, bisa jadi ada perasaan iri hati yang muncul, dan juga sebagainya. Tetapi hari ini kita mendengar doa dari Daud, doa yang diungkapkan ketika ia menjadi raja dan berkuasa. Ada banyak hal yang bisa membuat dia bisa memperoleh segala sesuatu. Dan apa yang diungkapkan, apa yang diinginkan adalah sesuatu yang mulia, yang baik. Ia ingin membangun sebuah tempat bagi Tuhan. Ia hanya sekedar membandingkan bahwa ia sebagai raja yang berkuasa tinggal dalam istana yang megah. Tetapi tabut perjanjian Tuhan, lambang tanda kehadiran Tuhan, ada di dalam tabut perjanjian, di dalam kemah. Maka ia ingin membangun rumah yang layak dan pantas bagi Tuhan sendiri, tanda kehadiran. Dengan kekuasaannya, dengan apa yang dimilikinya, ia mampu. Tetapi jawaban Tuhan adalah anakmu lah yang akan membangun rumah. Tetapi dari doa Daud yang kita dengar dalam bacaan pertama, justru Daud mengungkapkan syukur bahwa apa yang diinginkan dengan segala hal yang ia mampu ternyata ditolak oleh Tuhan. Dan syukur itulah yang kemudian diungkapkan dan menjadi sebuah tanda kebesaran hatinya. Ia masih mau mendengarkan Tuhan, walaupun bertentangan dengan dirinya sendiri, walaupun bertentangan dengan rasa perasaan pribadi. Dan inilah yang kita bisa belajar dari Daud yang ditegaskan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini. Barang siapa bisa mendengar, hendaklah ia mendengar. Seringkali ketika kita mempunyai keinginan, bahkan kemudian perasaan pribadi, kita dikuasai oleh perasaan itu. Dan kita tidak mampu lagi mendengar apa yang ada dari luar diri kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana mendengarkan, bukan hanya mendengarkan rasa pribadi, bukan hanya mendengarkan keinginan, kebutuhan pribadi, tetapi apakah kita masih mampu untuk membuka hati, membuka diri kita, sehingga tanda dan kehadiran Tuhan yang nyata melalui mereka yang ada di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita, masih mampu untuk kita tangkap bahwa Tuhan sedang berbicara dengan kita. Hari ini kita diajak untuk melihat ke dalam hati diri kita masing-masing. Apakah ketika kita mempunyai keinginan, mempunyai harapan, kita masih mau mendengarkan, sehingga apapun kemudian yang menjadi keinginan, rasa, perasaan pribadi tidak membutakan kita terhadap sapaan Tuhan yang bisa saja melalui orang-orang di sekitar kita dan bahkan juga peristiwa-peristiwa kehidupan yang nyata. Melalui perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengan Tuhan memampukan kita mengenal Dia secara nyata melalui tanda-tanda di sekitar kita, terutama melalui orang-orang sesama kita di sekitar kita
dan juga peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada. Berkat Tuhan